Orang kaya kucingnya hilang diurusin sama polisi tuh. Bukan proyek abal-abal ya kan tau Heboh, sejumlah anggota dewan punya dapur MBG. Belakangan ini heboh soal dapur. Ini wajib dibahas, ada berita baru, kalian lihat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Orang kaya kucingnya hilang diurusin sama polisi tuh sampai kelar tuh ya, nyampe dicariin tuh ya, kirim petugas dan macem-macem. Lah, yang satu lagi nih ya, orang desa nih, orang miskin di Cikarang lapor, udah bawa malingnya, udah suruh lepasin aja, nggak usah diurusin, kan begitu kan. Aduh, hidup cuman sekali, lahirnya di Indonesia jadi orang miskin, nasib emang udah ya. Hancur. Kalian bisa tengok sendiri guys. Kalian bisa tengok sendiri guys, macam mana polisi kita guys. Beberapa hari yang lalu itu guys, jadi ada rakyat kecil, rakyat miskin lah gitu ya, rakyat kecil lah gitu ya, itu melaporkan seorang maling gitu ya. Jadi ada warga itu menangkap maling, jadi dibawa ke kantor polisi atau ke balai polis guys. Ternyata sampai di sana disuruh lepas guys, disuruh lepas tuh maling itu. Bayangkan guys, warga sudah susah-susah tangkap maling itu, nyampenya di kantor polisi suruh lepas. Ketika orang kaya lapor polisi cuman karena kucingnya hilang, satu balai polis tuh dilepas tuh cari kucing tuh. Gimana tuh menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Tulis di kolom komentar guys, apa pendapat kalian guys? Parah kan? Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Ini dia guys. Bukan proyek abal-abal ya kan tau Tengok tuh, tenda aja bisa jadi untuk lantai aspal. Wow. Ya kan? Biar tahu kalian. Apa ini? Plus 62 ini Indonesia geng. Tahu tuh. Aduh. Terpal jadi aspal bisa tuh. Mantap kan? Harus rajin bayar pajak lah kalian. Biar kami hitami semua jalan kalian tuh ya kan? Biar tahu kalian. Tengok itu. Mantap. Harus bayar pajak besok-besok ya. Biar cepat gemuk kami ini. Guys, kalau proyeknya macam ini masuk penipuan apa enggak sih? Ini kan ditipu, rakyatnya tuh ditipu kan. Kalau kayak gini jadinya kan. Coba guys. Ya masa iya jalan itu, aduh. Rakyat susah-susah bayar pajak kan? Ya kan? Hasilnya jalannya kayak gitu. Coba bayangkan guys. Ini masuk penipuan atau gimana sih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok ada gitu ya? Negara memberikan jalan untuk rakyatnya, jalannya kayak gitu. Di tempat kalian ada nggak sih? Atau di negara kalian deh, ada nggak sih jalan yang kayak gitu yang bisa dibuka kayak gitu, kayak karpet itu guys? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Mau jadi apa sebenarnya? Aduh. Ini yang katanya maju itu. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys.
Heboh, sejumlah anggota Ini nih, dewan guys. punya dapur MBG. Belakangan ini heboh soal dapur MBG yang jumlahnya sudah capai 6.096 unit di seluruh Indo, itu beberapa diantaranya dimiliki anggota dewan. Nah, dari sini aja sudah kecium bau-bau markup dan korupsi. Nah, beberapa dapur di daerah Kuningan, Jawa Barat dimiliki oleh sejumlah anggota DPRD. Dan kurang lebih jumlahnya sendiri mencapai 20 dapur. Politisi Gerindra, H. Eman Suherman, membenarkan adanya anggota dewan yang memiliki dapur MBG. Namun ia tak memastikan berapa jumlahnya. Lalu menurut politisi Gerindra, H. Eman Suherman, pemilikan dapur MBG itu nggak akan menghambat kinerja anggota dewan karena sifatnya mereka hanyalah sebagai investor aja. Dari berita ini, gimana tanggapanmu soal ini? Coba bagikan komentarmu di bawah ya. Gini guys, terganggu atau tidaknya kinerja dari DPR? Gini, dapur MBG itu dapur makanan bergizi gratis guys, ya. Gini, janjinya Pak Prabowo itu ya, janjinya Pak Prabowo dan timnya pada saat itu mengatakan bahwa makanan bergizi gratis itu akan melibatkan warga kecil, melibatkan orang-orang atau pedagang-pedagang kecil atau peniaga-peniaga kecil lah gitu. Tapi nyatanya sekarang kalau yang seperti kita lihat itu yang punya dapur MBG itu atau makanan bergizi gratis itu adalah orang-orang kaya. Bahkan pejabat-pejabatnya atau orang-orang seperti DPR dan orang-orang yang sudah punya jabatan di negara ini. Bayangkan. Bayangkan guys. Itu yang pertama, itu janjinya loh. Itu janjinya loh. Rakyat kecil yang mana yang mau dilibatkan itu? Bayangkan. Katanya Pak Prabowo sih akan agar perekonomian masyarakat itu bisa terbantu dengan adanya MBG. Tapi nyatanya sekarang sudah menyimpang tuh. Itu yang pertama. Yang kedua guys, yang kedua. Sejak dimulainya MBG ini, sudah ada banyak sekolah-sekolah dan anak-anak yang keracunan makan MBG ini. Kenapa pemerintahnya nggak tahu atau tidak tahu menahu? Sama 2 hari yang lalu ada berita guys. Bukan 2 hari yang lalu ada berita. Kemarin semalam ada berita di TV nasional bahwa ada anak keracunan, bukan satu anak ya, tapi satu sekolah itu keracunan MBG di Sulawesi, di Buton. Semalam ini. Jadi udah banyak anak-anak yang keracunan itu. Kenapa dibiarkan? Mohon maaf. Atau memang sengaja? Come on man. Mungkin ya, kalau 1 atau 2 sekolah yang kena mungkin itu ketidaksengajaan, masuk akal. Tapi udah banyak sekolah loh, dari sejak mulainya MBG ini. Ayo, logika. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Ini wajib dibahas, ada berita baru. Kalian lihat nih. Saya ulangi ya. Mengadili, menyatakan terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas telah terbukti secara sah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah jika tidak dibayar dengan pidana penjara selama 3 bulan. Amazing. Rafael Alun Trisambodo korupsi 3.000 triliun dan hukumannya cuma 14 tahun dan denda 500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, cuma digantikan 3 bulan penjara. Wow, hebat sekali negara kita ini. Asal kalian tahu ya, guru honorer per bulan gajinya cuma 500.000. Untuk mendapatkan 3.000 triliun dari diciptakannya Nabi Adam sampai sekarang
mungkin tidak akan terkumpul sampai segitunya. Seperti yang kalian ketahui, hukuman di negeri ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan patah di tengah. Korupsinya itu 3.000 triliun guys. Dan dendanya itu cuman hanya 500 juta. Masih banyak ya sisanya ya. Kalau misalnya dibayarkan, masih banyak dong. Itu 14 tahun, masih nanti ada potongan inilah, potongan itulah. Akhirnya sisanya tinggal 2 tahun. Ada. Enak ya jadi koruptor ya. Koruptornya 3.000 triliun. Hukumannya 14 tahun. Dendanya 500 juta. Subur. Makin subur aja koruptor bah. Makanya ya, di negara kita ini koruptor ditangkap habis-habisan. Itu nggak habis-habis kenapa? Ya hukumannya ringan banget. Ringan lah. Bener gak sih? Ringan guys. Ringan. Aduh. Pantesan aja gak habis-habis. Tak habis-habis guys. Tak habis-habis korupsi di Indonesia ini. Makin subur makmur. Makin sejahtera. Orang-orang yang korupsi. Rakyatnya makin... Silakan tulis di kolom komentar guys. Buat teman-teman. Gimana menurut kalian guys? Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.